sesuatu yang akan terjadi, artinya belum terjadi. Maka dalam segi bahasa Arab, artinya adalah salam sejahtera atasku pada hari aku telah dilahirkan dan pada hari aku akan mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup, yaitu di hari kehidupan yang kekal kelak. Jadi saudaraku, tidak ada kaitannya ayat ini dengan penyembahan Anda kepada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah sosok yang mulia, utusan Allah, Nabi Allah yang telah menunaikan tugasnya di masa tersebut. Kalau Isa Al-Masih itu, Isa itu siapa ya? Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Telah kami utus kepada setiap umat pada masing-masing waktu, pada masing-masing zamannya, setiap utusan. Jadi setiap umat itu mendapat jatah utusan dari Allah. Dengan membawa misi apa? Ani abudullah, menyeru umatnya, menyeru jamaatnya, menyeru manusia di masa itu untuk menyembah Allah yang satu, Allah yang esa, Tuhan yang esa. Wajtanibut taghut, dan menghindari penyembahan kepada sekutu Tuhan, yaitu berhala, manusia, pohon, gunung, atau apapun yang disembah selain Tuhan yang esa. Jadi itu inti ajaran para nabi. Para nabi mengajarkan untuk mengesahkan Tuhan, tidak menjadikan anak manusia sebagai Tuhan. Maka Anda membawa ajaran yang tidak pernah dibawa ajaran para nabi. Nabi mana? Nabi mana yang pernah mengajarkan bahwa Tuhan menjadi manusia? Selain Allah, loh. Itu tadi kamu bilang ada Tuhan yang esa, itu gimana? Oke. Tidak ada ajaran para nabi yang mengajarkan penghambaan dan penyembahan ataupun pentuhanan kepada selain Allah yang esa. Jadi saudara-saudaraku, sebelum terlambat, direnungkan kembali bahwa apa yang Anda imani ini tidak pernah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Anda ini tidak pernah diakui sebagai keimanan kepada Tuhan yang esa. Kopi itu miwannya sudah diminum, Ajinomoto. Kayaknya alergi. Kok bihun? Bang Ali, sesembahan Anda itu seperti apa wujudnya? Bagus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Tuhan. Dalam surat Al-Ikhlas ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang seumpama, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal atau yang mirip dengannya, karena dia adalah Sang Pencipta. Dalam esensi kehidupan manusia, dalam esensi penciptaan alam semesta ini, hanya ada dua esensi, Pak. Pencipta dan yang diciptakan. Pencipta dan makhluk. Maka Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, yang memperkenalkan dirinya dengan nama Allah adalah Sang Pencipta, yang tidak boleh disamakan, tidak boleh diberikan sekutu, tidak boleh dimisal-misalkan dengan yang diciptakan. Maka tidak mungkin Tuhan itu punya rambut gondrong, tiba-tiba dia hidup di tengah-tengah kata, lalu dia bisa mati, dia bisa makan, dia bisa disalib, dia bisa lapar, dia bisa tidur. Tuhan itu adalah Sang Pencipta yang tidak boleh kita batasi kemahakuasaannya dengan dia menjadi manusia. Anda sedang menista Tuhan yang Maha Kuasa, saudaraku. Anda percaya dengan tidak berwujud itu ya? Percaya kan? Apa? Anda percaya kepada Tuhan yang tidak berwujud itu toh? Para nabi, baik dari kalangan Bani Israel, dan digenapi dan diakhiri oleh risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tersebut adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan indera kemanusiaan dunia. Saya, Bang, Anda yakin dengan itu ya? Iya, dan Anda juga jika Anda memiliki akal yang sehat, memiliki otak yang waras, akan mengakui bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa itu tidak bisa kita lihat dengan indera terbatas kita, saudara. Bahkan yang Anda katakan manusia jadi Tuhan, Anda saja tidak pernah lihat. Sekarang gini,
Anda aja meyakini dan percaya kepada sesembahannya yang tidak berwujud itu. Apalagi kami yang udah nyata ada sejarahnya, fakta sejarah, Di dan ada mana hubungannya sejarahnya ada Tuhan jadi manusia? di kita mau lihat bahwa Yesus itu ada nggak? Yesus adalah nabi, Ya, iya. manusia, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa Pak sangat penyabar. sangat bernafsu mempertuhankan manusia itu kenapa? Apa salahnya? Wah, apa salahnya? Kenapa Tuh, Anda Pak, tidak Itu keyakinan Oke. kami, Pak. Pak penyebar percaya Apa nggak? salahnya? Kalau kalian itu kan siapa Isa penyelamat itu kalian? dalam Ada, Kristen yang proses menyatakan. dalam Sekarang ajaran sesembahan Kristen siapa? sesembahan Anda aja tidak tahu seperti apa. Anda yakin, Anda percaya. Kami lebih realistis beriman yang pernah ada di alam nyata. Yesus Oh, itu bagus, bagus. lahir dari Bukit Pernah. Maria. Oke, mantap, Itu udah mantap. nyata. Itu lebih realistis kami Oke. beriman daripada Anda. Saya minta waktu 2 Anda menit, paham. kemudian saya minta Pak Theodor melanjutkan. Pak penyebar dan Bu Christine. Jadi ternyata saya garis bawahi Tuhan itu harus realistis, harus pernah ada Gini dulu, hidup di saya tengah-tengah tanya gini, kita. kan tadi Bapak baca ayat-ayat itu diam ada dulu. Tuhan Maha Esa, Diam toh dulu. ada Tuhan Maha Diam Esa. dulu. Sekarang kan Kalau di mau, dalam- di dalam Quran dibilang, ibu-ibu ini kalau tidak bisa Anda berdialog, percaya Anda saya kepada bungkam Tuhan nanti. Esa. Coba diam dulu, Ibu. Oh, Pak, kamu itu minum makanya yang kelebihan itu Ajinomoto dengan Oke. Tadi kan statement Kalau- Bapak masa Pak manusia penyebar, tidak diam. Tuhan? Kan Pak gitu. Dengar dulu. penyebar, Anda Kan lebih Bapak tua bilang, umur dari Bapak- saya. Coba nampakkan adab dan etika yang baik dalam berdialog. Anda sudah bernarasi gak? Saatnya saya merespon. Jangan dong, saya yang lebih muda lebih tahu cara beretika di hadapan Anda. Baik ya, Anda katakan bahwa Tuhan itu harus realistis, harus wujud dalam kehidupan dunia. Kalau itu argumen Anda tahu tidak? Di era 80-an ada sosok yang bernama Sai Baba hadir ke tengah-tengah kehidupan manusia, dipertuhankan oleh banyak manusia di berbagai belahan dunia karena dia membawa berbagai macam mukjizat. Dia bisa hidupkan orang mati, sembuhkan orang sakit, mengeluarkan emas, mengeluarkan harta benda dari tangannya. Itu juga pernah hadir di tengah-tengah manusia. Kenapa tidak kau tuhankan Sai Baba? Dia pernah datang dengan mukjizat dalam kehidupan ini. Kalau argumen kamu bahwa Tuhan itu harus eksis menjadi Oke. manusia, Tuhan Oke. yang Maha Kuasa itu tidak memiliki kepentingan dan bahkan penistaan kepada Tuhan ketika Dia yang Maha Tinggi, Maha Suci tersebut harus dinarasikan merasakan kehidupan keduniaan yang sangat terbatas ini. Kita berkeringat, kita ingusan, kita mengandung enzim, mengandung bakteri dan kuman tubuh kita, bahkan kita membuang kotoran. Apakah Anda menganggap Tuhan layak mendapatkan sifat-sifat seperti itu? Saya tanya dulu Anda, Tuhan itu Maha Kuasa enggak? Kalau Tuhan Maha Kuasa dalam perspektif Anda, apakah Tuhan boleh jadi sandal? Saya bilang. Itu enggak logik. Itu enggak Kok logik. nggak logik? Enggak. Kenapa tidak logik? Kalau Nggak Tuhan Maha logik. Kuasa dalam perspektif Anda, berarti Tuhan harus bisa jadi sandal. Besok saya Nggak. akan bikin pengumuman. Itu Wahai pikiran Pak kamu, penyabar, Bangka. ini Kalau begitu sandal mah. adalah jelmaan Tuhan. Apakah Anda akan mempertuhankan sandal? Itu nggak nanti masuk kamu akal. saja. Begitu Karena juga gini, Bang. dalam pikiran orang yang mempertuhankan Tuhan yang esa, tidak masuk akal Tuhan jadi Di manusia, kitab Pak. kami itu Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarnya, bukan seperti pemahaman Anda itu jadi sendal Tuhan, bukan. Loh. Lihat itu di kejadian itu, Tuhan itu menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, gitu jelas. Anda salah baca lagi. Yang kalau Makanya- Tuhan mengirim gambarnya seperti pohon, kita sembah. Itu begitu. penciptaan Tuhan, penciptaan manusia itu di hari ke-6. Tapi kan penciptaan Allah itu banyak di dunia ini. Nah, kalau Tuhan menginginkan penciptaannya seperti pohon, harus kita sembahkan dia sebagai juru selamat. Enggak sebodoh itu kita, Bro. Lah kalau nggak bodoh berarti ya kata-kata itu dicabut pertanyaannya. Enggak. Sekarang kan dia nyata-nyata menyembuhkan orang mati, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Dan dia sekarang Betul. tidak ada di dunia ini, udah naik ke surga. Kan Ah, surga. Itu udah. Ah. Terus Kapan habis kenapa kontraknya Anda? Pak Penyebar? Kenapa? Kapan habis kontraknya? Inilah orang pintar inilah bicaranya seperti itu. pemikiran jetek.
Kapan kontraknya? Bukan Tuhan cuma ada cetek. kontrak-kontraknya. Karena Lah, kau kalau paksakan, begitu, dengar dulu, kau paksakan Nah, logika kabar terhadap apapun, kenapa diturunkan dalam Alkitab itu emang situ percaya ya. Nah, dengan Jadi namanya Bang Theo, ada teman saya biasanya sering naik ke komal-komal diskusi namanya Sansan. Dia seorang keturunan Chinese. Dia adalah penyembah Sai Baba. Dia cerita ke saya, dalam kitab suci mereka Sai Baba juga dilahirkan dari perempuan perawan yang tidak disentuh laki-laki. Jadi Sai Baba pernah hidup di tengah-tengah manusia, lahir dari seorang wanita perawan, membawa berbagai macam mukjizat dan diikuti oleh jutaan orang di dunia ini. Oh, itu kata dia kan. Bisa saja dia rekayasa. Nggak Ah, mungkin lah. lalu Mereka kata- tidak pernah melakukan Kristen itu dengerin dulu. satu-satunya. Jadinya Dengerin dulu, Bang mereka Arya, melakukan dengerin. itu ada ditulis di sejarah nggak itu? Ada ditulis di buku nggak itu? Makanya Anda Ya udah deh, belajar. kita bawa sejarah. Assalamualaikum Nih, warahmatullahi nih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengerin dulu kita bawa warahmatullahi wabarakatuh. sejarah. Waalaikumsalam ya. Iya, baik ya. Ada yang Boleh saya ditulis. komentar sedikit? Kita bagus nggak? Silakan. Oh ya, jadi gini Pak ya. Tadi Anda mengatakan kalau Tuhan itu harus eksis, harus nampak seperti itu. Itu namanya tidak perlu lagi namanya iman. Kalau sudah di depan mata itu bukan iman lagi, Pak. Karena di Bapak kitab yang Anda baru datang sendiri, ke di salah dalam alamat. kitab Ibrani, bentar Pak. Karena di dalam kitab Anda sendiri, di dalam kitab Ibrani, iman itu percaya kepada sesuatu yang tidak nampak. Cek Ibrani 11 ayat 1. Ya, kalau Tuhan sudah nampak di mata kita, tidak perlu lagi disebut iman namanya, itu percaya. Ya, kemudian Anda tadi mengatakan apa masalahnya Tuhan jadi manusia? Masalah, Pak. Karena di Apa? dalam kitab Anda, di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Masalah jadinya. Nah, Nah, gimana? Nah, makanya iman itu tadi Bapak bilang itu iman itu kan percaya. Ya kami percaya dengan itu. Apa Jangan kepada gitu, Anda? jangan dipotong ayatnya. Percaya kepada yang tidak nampak. Itu iman. Tidak pada terlihat. Ya, sekarang Coba. sesembahan yang mencipta langit dan bumi ini kan nggak nampak toh, tidak berwujud kan? Berinkarnasilah ke Yesus. Kan Itu itu ayatnya toh. mana? Ayat mana yang mengatakan Ayat berinkarnasi ke inkarnasinya Yesus? Begitu Ayat besar inkarnasi kasih dan Allah inkarnasi. kepada manusia sampai anaknya yang tunggal itu diberikan kepada manusia ke dunia ini. Itu ada ayatnya di Perjanjian Baru. Itu bukan inkarnasi. Apa itu? Tuhan sedang mengutus hambanya. Karena Ya. Yesus ini hamba Tuhan. Ya, Diutus. apa salahnya kami bilang itu Tuhan? Hah? Tuhan itu predikat toh. Kalau Anda menyebut Yesus itu Tuhan, berarti Anda tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Dia seorang Apa? utusan. Kami juga berdoa Pak kepada Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus gitu. Karena Allah Bapa itu tidak berwujud. Jadi melalui Yesus ini kami mengenal Allah Bapa itu. Doa kami ini kami panjatkan melalui anakmu Yesus Kristus juru Oke. selamat kami. Karena Yesus Kalau itu pernah nyata Kalau di dunia Anda ini. mengenal Tuhan berdasarkan melalui Yesus Kristus, seharusnya Anda tidak menanyakan Tuhan itu eksis, nampak di depan mata, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 37, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar. Rupanya Dan tidak pernah kamu lihat. Ya. Kan begitu, ya seharusnya Anda itu percaya kepada Tuhan yang tidak nampak. Karena di dalam kitab Yesaya 44 ayat 6, Tuhan tidak mau dibandingkan dengan siapapun. Tidak dengan siapa aku engkau bandingkan, tidak dengan siapa aku engkau umpamakan. Tidak mau, Pak. Bahkan kalau Anda lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita? Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup menampungnya, apalagi rumah yang kudiami ini. Tapi kata Mustahil Yesus Tuhan itu datang ke dunia, Pak. Yesus pernah berkata, saya dengan dia adalah satu. Satu Bisa kau apa? pungkiri? Satu apa? Dengar dulu, Anda tidak bisa melihat Allah Bapa, tidak pernah mendengar, tapi saya dengan dia itu adalah satu, kata Yesus. Bisa kau pungkirin itu? Itu ayat mana? Bagaimana? Tahu enggak? Bentar. Satu ayat juga, mana satu itu? Bagaimana? Lihat di Perjanjian Bentar, Baru. Bang. Bentar, Bang. Bentar, Bang. Saya Aku tanya dengan- dulu sama dia, ayat aku mana dengan itu? Bapa itu adalah satu. Aku dengan Bang. Bapa itu adalah satu. Bang penyebar, itu ayat mana?
Dia di perjanjian baru. Saya nggak Nah, hafal perjanjian di- baru inilah kalau hanya main comot satu ayat lalu diartikan ya bahaya. Padahal Bukan. kalau kita lihat ayat selanjutnya itu di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu orang iya. Yahudi ingin melempari Yesus. Nah, Ah. ternyata satu yang dimaksud adalah satu pekerjaan. Karena ayat selanjutnya mengatakan banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Jadi satu pekerjaan, bukan satu pribadi, Pak. Ya, melalui Yesus, kamu suka apa melalui Yesus temannya? itulah karya Tuhan Allah Bapa itu. Karena Allah Gimana? Bapa itu tidak bisa nampak. Melalui Yesus itulah pekerjaan karya Allah Bapa itu. Karena Allah Bapa itu nggak berwujud, nggak bisa dilihat. Jadi melalui Yesus itulah pekerjaannya. Ah, gitu loh. Nah, sekarang Tuhan ketika Yesus melakukan pekerjaan, dia bersaksi utusan atau sebagai Tuhan? Dia utusan. Nah, ya utusan, kenapa Anda Tuhankan? Iya. Bukankah di dalam Yohanes 3 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Sekarang kalau nggak Tuhan dia kenapa nggak ada di dunia ini? Jawab dulu. Hah? Kalau nggak Tuhan dia Apakah kenapa nggak ada di dunia? alasannya itu hanya seperti itu? Kalau dia Tuhan seharusnya Enggak. kalau dia itu bukan Tuhan harus ada di dunia. Sepa- Elia juga sepa- tidak ada di dunia ini. Benar dulu. Anda berbicara logika kan? Berbicara logika kan, rasional kan? Kenapa kalau kita berbicara rasional, kenapa dia nggak ada di dunia ini kalau memang dia nggak Tuhan? Coba jawab. Bukan cuma Yesus yang tidak ada di dunia ini, Henok, Siapa? Elia Siapa? sudah naik ke Nah, surga siapa dia. lagi? Nah, Nah, itu udah ada Tidak dua ada orang di saya Bibel. tunjukkan itu, Henok dan Elia tidak ada itu. di surga. Apa? Nggak ada di Bibel gitu? Ada di Bibel Anda. Mau saya tunjuk ayatnya? Tapi kan kami nggak menganggap itu Tuhan. Nah, kan alasan Anda kalau dia bukan Tuhan, kenapa nggak ada di dunia ini? Henok, Elia nggak ada di dunia ini, kenapa nggak Ya. ada Tuhan kan? Dengar dulu, itu salah satu indikasinya. Yang kedua, Apalagi? perbuatannya Yesus itu semua dari Allah Bapa. Oke? Ya iya, semua nabi perbuatannya dari Iya. Allah Bapa, Pak. Iya. Termasuk Musa itu mengerjakan pekerjaan Tuhan karena tidak mungkin manusia biasa bisa membelah laut. Apa hebatnya? Iya, tapi keajaiban-keajaibannya semua itu kan dari Allah Bapa. Ah, setelah dia Sama. Yesus Dengar dulu, juga begitu. setelah selesai dia mengerjakan tugasnya di dunia ini, kan dia udah keterangkat ke surga, nggak ada lagi di dunia ini. Dan hari kiamat juga nanti menurut kepercayaan Anda juga itu yang turun Imam Mahdi. Betul Kan sekali. gitu. Yesus Iya. itu nanti datang ke dunia sebagai hakim yang adil. Kristen yang Itu jadi loh. tersangkanya. Kita Itulah lihat di yang dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa yang menuhankan Yesus? Aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Tuh. Sama Itu, Pak. sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis. Yang disampaikan di hadis, Isa akan turun yang kedua kalinya di dunia. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, dan membunuh Dajjal. Sama. Ah. Jadi Terus? Kristen jadi tersangka. Terus kok tersangka apaan? Orang Lah, Yohanes kan 14 jelas dengar dulu. ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendakku menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Di ayat 22 orang-orang ini protes, oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat sekarang- demi namamu pula. Diterangkan oleh Yesus, pada hari itu aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jelas Ya, saya perlu ditafsir. memang tertulis seperti itu, Pak. Tapi Bapak sudah memahami. Dibaca baik-baik, Bu. Anda jangan terguncang, Bu. Saya ini Bibel berjalan, Bu. Tidak ada pendeta manapun yang hafalan Bibelnya melebihi saya. Jadi apa yang Ya, saya pasti. katakan sesuai apa yang tertulis. Sekarang Anda cek
itu benar, Anda Pak. Ini Pak cek, Sidik ya? jangan kesurupan. Tidak Anda seperti cek, itu, baca tidak baik-baik. jadi tersangka. Di mana ada Ini Pak- tersangka di situ tidak ada. Ini Pak Sidik ya? Mau tahu kepalsuan Injil lagi-lagi? Nih, ada dulu Yesus Pak, pergi kan ke ada padang tertulis gurun. di Yohanes Di 14 dalam nih, ayat 6. dengar dulu. Akulah Mau jalan tahu dan ente kebenaran dan hidup. Tidak ada satu Lagi orang nggak pun yang nyampe perjanjian ke Bapa ada. itu Ini kalau tidak melalui tempat saya. penunjuk Kata karangan Yesus Yohanes itu yang bagaimana palsu itu? nih. Nah, mau Iya, dengar dulu betul, nggak saya pengaruh setuju. palsu? Nah, Bentar, saya setuju dengan pendapat Anda. Tidak Yohanes 14 akan ayat 6. sampai kepada Akulah jalan Bapa dan kalau kebenaran. tidak Ya. melalui aku. Nah, Ya. caranya bagaimana supaya bisa Menyembah sampai dia. kepada Bapa, masuk surga? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Jadi untuk sampai kepada Bapa, percaya satu Tuhan dan percaya Yesus utusan Tuhan, bukan menuhankan Yesus. Begitu. Tuhan itu, halo, Tuhan itu sama Halo. Allah itu apa perbedaannya? Hah? Tuhan sama Allah itu ada nggak perbedaannya? Tuhan itu sesuatu yang disembah. Allah itu Allah? namanya. Lalu Allah lu? Ah, Bagaimana? jadi Tuhan itu kan bisa predikat itu, predikat. Iya, Sebutan. Tuhan Ya, itu tapi- jabatan. Hati-hati kali ini Iya. kalian. Jadi apa Ya, Tuhan salahnya? itu jabatan. Ya, apa Segala salahnya? sesuatu yang disembah Kenapa itulah di Tuhan. Alkitab itu Allah itu menjadi nama Allah juga, yang seharusnya kalau dia di Alkitab itu tertulis harusnya Theos, mengikuti bahasa Greek. Kenapa bisa menjadi Allah? Berarti ini adalah duplikator dari Akluandeus, satu kepalsuan lagi yang ditulis di Alkitab. Mau tahu lagi kepalsuan yang tertulis dalam Injil? Yang kita harus luruskan nih kepada saudara-saudaraku yang seimam ya, dengerin yang paling jelas-jelas nih. Tidak, Pak Teo, kamu itu pikiran kamu tuh beda. Udah menjurus ke lain itu. Iya kan sama-sama Iya, Bu, menyebarkan benar itu. suatu kepalsuan begitu loh. Supaya Tidak ada kalau kepalsuan terbakar dalam kitab, tabir Pak. kepalsuan Itu kamu mungkin baca ini. salah kitab itu ya. Kamu Bang, Kristen salah baca kalau- kitab itu kamu mungkin. Loh, kok Bang, jadi Kristen kalau komunikasi? yang diragukan kadang kalian, Maria aja kalian bilang Maryam, Abraham kalian bilang Ibrahim. Biar tahu kalian satu-satu Yesus namanya. kalian bilang dari- Isa. Namanya Kan itu kepalsuan dari Alkitab. Dalam Matius 17 ayat 1-6 diceritakan Tidak pada ada suatu hari Petrus, kepalsuan. Yakobus dan Kamu Yohanes punya mulut, diajak kamu Yesus kamu untuk naik ke jawab, puncak kamu gunung sebagai yang orang Kristen. tinggi. Di sana Yesus berubah nih mukanya, wajahnya bercahaya dan seperti matahari sehingga mereka sangat bahagia. Peristiwa ini diabdikan juga nih ditulis sama si Markus ini dalam kitabnya Markus 91-13 dan Lukas dalam kitab 928 ayat 36. Bang Yang Teo, suaranya anehnya- besarin lagi Bang Teo. Suaranya Hah? besarin lagi Bang Teo. Suaranya Yang besarin lagi. anehnya, kenapa jika Yohanes yang katanya di dalam Alkitab itu, yang Yohanes bin Zebedeus itu, yang ikut sama-sama pergi dengan Yesus bertiga itu ke gunung tinggi yang Wah, itu saya ngerti, kamu tidak baca menuliskan begitu kisah saja, ada ini, begitu. begitu loh. Jadi Anda harus pertanyakan apakah benar ada Yohanes lain yang menulis kitab Yohanes ini? Pertanyaannya karena peristiwa itu sangat penting bagi Yohanes sebagai pelaku langsung. Kenapa Yohanes tidak mencantumkan pengalaman ini dalam Injilnya ketika dia melihat bahwa Yesus itu wajahnya berubah Oke. terang benderang. Oke. Nah, inilah Oke. satu-satunya Nah, kepalsuan. Pak Teo, Jadi kamu simpel kan aja Kristen, dulu kamu untuk kan memahaminya. ada kepalsuan. Sedangkan kita di Kenapa Alkitab kamu aja sebagai orang meminjam Kristen, nama Pak Teo? Allah yang harusnya dari bahasa Greek Theos. Kenapa berubah menjadi Allah? Simpel saja gitu duplikatnya. Berarti kita harus Iya, pertanyakan sekarang juga Pak Teo, iman saya kita tanya kamu, gimana. Pak Teo, kamu kan Kristen. Lalu kamu bilang ada pemalsuan. Kenapa kamu jadi orang Kristen? Makanya saya luruskan kepada Anda yang harusnya bersama-sama menemui tidak kebenaran. Tidak bisa ada Begitu. kepalsuan. Ya itulah Tidak bisa. makanya kalau Anda tidak menerima, asumsikan lagi, bangun narasi yang baik kepada kepribadian Anda supaya bagaimana Karena menjadi firman pribadi itu tidak bisa Kristen diubah-ubah, Pak. yang baik. Tidak bisa Ikutilah diubah-ubah. kata Yesus itu. Oh tidak Gitu. Pak, itu menurut kamu. Jangan kamu nih antikris. Loh, kok antikris? Saya percaya Yesus, kok saya percaya dengan Allah, saya percaya dengan segala murid-muridnya gitu. Cuman murid-muridnya ini yang kamu agak percaya nyeleneh ke sana Allah, sini makanya saya begitu. tanya, kamu percaya Allah, percaya Yesus, kamu seorang Kristen. Kembali lagi saya tanya kamu, tidakkah kamu pernah mendengar kata firman itu tidak bisa diselami oleh akal manusia? Oh ya, terus saya ikutin dah omongannya apalah. Saya ikutin. Coba sebentar, saya minta waktu sedikit. Karena tadi sudah dilemparkan syubhatnya oleh si penyebar. Yang patut dicurigai kata dia, ketika nama
Yesus dalam Al-Quran menjadi Isa. Nama Maria dalam tunggu. Al-Quran Ini menjadi kalau diubah Maryam. juga kalau mereka percaya ada saya ayatnya itu nanti. Ya langsung Pak. Oke. Wah, tunggu dulu dong Pak Teo, kamu ngotot deh. Ini ya saudara-saudara para penonton netizen, kita harus melihat ke dalam bahasa pertama yang digunakan Yesus dan ibunya, yaitu bahasa Aramet. Apa sebenarnya yang ibunda Maryam berikan nama kepada anak tersebut, dan apa nama sang ibunda tersebut? Mari kita lihat dengan data ya. Ini saya buka dari salah satu website yang memiliki kapabilitas, University of Dayton, Amerika. Kita bacakan. Bu Christine, kalau nggak bisa bahasa Inggris, dengarkan. Ya Pak, Oke. kamu itu kelebihan makanya minum itu tadi Tojinomoto. Kamu tuh sakit jiwa makanya susah. Saya dengar aja orang sakit Udah jiwa. diam aja. Gedein Pak Oke. Ustadz, saya bacain, gedein. Oke, saya baca, nggak apa-apa, Bang Theo. In Aramaic, dalam bahasa Aramaic atau bahasa Yesus asli, the language spoken by Jesus, bahasa yang diucapkan atau yang dibincangkan oleh Yesus, Joseph and Mary. Mary is called, nama Mary yang dalam terjemahan bahasa Yunani kalian jadikan dia Mary. Mary is called, Mary disebut dengan apa? Jeng jeng jeng, Maryam. Kok sama dengan Al-Quran nama aslinya? Nama asli Mary yang kalian terjemahkan ke bahasa Yunani, ternyata dalam bahasa asli Yesus dan ibunya Maryam, saudara-saudara. Jadi yang mengubah nama-nama tersebut kalian sebenarnya. Al-Quran mendatangkan nama aslinya lagi. Dan nama Isa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli bahasa Aramet. Yesus itu dalam bahasa Aramet bernama Isa atau Iso. Jadi lebih dekat kepada bahasa Al-Quran nama Yesus daripada ucapan kalian kepada nama dia. Mana sih penyebar? Dasar Ya, Dia Betul. turun dia. Lanjut Jadi Pak. saya setuju ya. Saya ngomong apa? Ibu Christine tadi mengatakan Saya ngomong mana dulu. dipalsukan. Oke, saya jawab Bu Christine ya. Nah, Anda iya. lihat di dalam Yohanes 24 ya. Yohanes 21 ayat 24. Di situ dikatakan begini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Bahwa kesaksiannya itu benar. Ini siapa yang ngomong? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Ini siapa yang ngomong? Iya, kalau Bapak cuma baca sepenggal itu baca dulu dong dari Bu, awalnya itu. saya ini Kalau dari bisa tahu. kejadian, nggak usah jengkalin saya, Bu. Saya ini dari kejadian sampai wahyu sudah saya baca. Nama saya Bible berjalan. Ada nggak pendeta yang apalannya lebih baik dari saya? Kalau ada, Oke, ya, ayo itu debat. menentang Bentar Bu, sendiri. bentar. Bapak Jangan disela biar Anda Bapak paham. sendiri. Bu, Bapak Bu, masih kepintaran Bapak bentar. sendiri. Suara saya lebih besar daripada Anda, Bu. Anda ketimpa dari suara saya, jangan ngeyel. Ya, Iya, jadi kata saya Anda menantang takut, semua makanya orang suaramu Kristen baru. untuk debat dengan saya, open camp tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Anda nggak sanggup? Jadi saya dari kejadian sampai wahyu udah saya baca, nggak usah ngajarin saya soal Bible, Bu. Akui, Ya, akui sekarang Bapak pertanyaan takut. saya, Kalian pertanyaan penasaran. saya, Bu, siapakah yang ngomong di dalam Yohanes 21 ayat 24? Siapa? Kan Bapak sudah baca, Bapak tahu katanya sudah tahu. Nah itu, saya sudah baca. Makanya saya tanyakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa itu yang ngomong? Ayo, Saya Pak. bilang, Bapak kan yang lebih tahu. Halo, Ya, Bapak Injil berapa baca. saya boleh buka? Halo, Akang Yohanes Bible berjalan. 21 ayat 24. Yohanes 21 ayat 24 ya. Ya, Siapa ini suaranya yang empuk-empuk ini? Enak ini kayaknya. Bang Kriston ya? siapa dia yang ngomong di situ? Pertanyaan saya. Dialah, nah, yang ngomong dialah ini siapa sih? Dialah murid yang memberi kesaksian dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Yohanes berapa Bang? Boleh ulang sekali lagi. 21 Bang. Yohanes 21 nomor 24.
Silakan. Saya boleh bacakan ayatnya. Iya, silakan, silakan. Yohanes 1 ayat 24. Iya gitu ya. Yohanes 24 nomor 21. Yohanes 24 Dialah murid tidak yang ada, memberi Bang. kesaksian tentang Halo, semuanya halo. ini. Yohanes 24 tidak ada. Hanya baca Yohanes 21 nomor 24, Pak. Bapak Ayatnya katanya 24. dipelajari kok salah-salah. Loh, Iya benar yang salah Bapak siapa? tadi ya, Yohanes 21 Oh, kata ayat 24. penutup. Oh, ini kata penutup ya. Ya, peringkopnya Saya itu. bacakan ya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa itu yang ngomong itu? Dialah murid. Ya. Yohanes ya. Yohanes yang memberitakan kesaksian ini benar ya. Karena Yohanes bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Itu jadi Yohanes gitu. Iya, karena Yohanes hidup Jadi Yohanes itu bersama-sama dengan ngomong, Yesus. Yohanes itu ngomong ada yang nulis kitab Yohanes gitu. Loh, Anda tahu tidak kalau Yohanes adalah murid Yesus? Tahu, saya tahu. Makanya ini kan ada yang bersaksi bahwa Yohanes itu yang menulis. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Dia Berarti itu orang ini sendiri sedang cerita tentang bukan Yohanes. bukan orang lain lagi, dia itu Yohanes yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadi Yohanes itu untuk dirinya sendiri ngomong dia gitu ya Pak. Bukankah dia itu untuk kata ganti orang ketiga? Itu kata milih untuk orang ketiga. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti Yohanes orang pertama meletakkan dirinya jadi orang ketiga ya, gitu. Menurut otak yang tak wajar itu wajar. Gimana coba? Gini ya, saya ngomong nih. Terakhir nih, Jadi saya gini, mau jadi- ngomong, soalnya gini, lawan-lawan Kristen. minum kopi Saya sama baca dari Haji Nomor Kristen. Yohanes Kopi, Pak. 21 ayat 20. Kristen. Saya baca Kristen. dari Yohanes 20 ayat 21. Kristen, gini. Saya Gini, baca dulu saya, dari saya atasnya. jelaskan kepada Anda narasinya biar Anda tangkap. Jadi Anda misalnya sedang membaca sebuah novel ditulis oleh Dan Brown, nama novelnya Da Vinci Code misalnya. Oke, di akhir novel dia menulis, inilah novel yang telah ditulis oleh dia, sang penulis. Apakah wajar yang menulis adalah dia, tetapi dia memberikan kata ganti dia untuk dia? Kalau dia penulisnya, dia akan katakan inilah novel yang telah kutulis dengan judul bla 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 bla. Ngerti nggak maksudnya? Ini Anda katakan penulis kitab Yohanes adalah Yohanes, tapi di akhir tulisan tersebut dia katakan kitab tersebut ditulis oleh orang ketiga. Kalau memang ini tulisan Yohanes kan harusnya akulah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu menurut benar Bapak. tulisan Yohanes. Iya, itu menurut Bapak itu. Itu menurut yang tertulis. Bapak baca dari 20 Yang tertulis itu Yohanes dinyatakan 20 bahwa ayat 20 Yohanes saya baca mengatakan dirinya dengan orang ketiga. Kalian Saya mengerti baca. tidak bahasa Indonesia yang baik dan benar? Abang Ali, saya boleh baca ya Yohanes 21 ayat 20 ya. Oke, saya bukakan awal, saja ya, 21 biar sampai netizen 21 ya. melihat langsung bagaimana gambrulnya ini. Ini mau lari ke Petrus gitu. Jadi murid itu Petrus gitu maksudmu? Silakan, Bang. Oke teman-teman, ini Ustaz ya, Yohanes 21, kata Iya. terakhir yang ditulis oleh si penulis Yohanes di ayat ke-24. Dialah murid
yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jika benar penulisnya Yohanes, maka Yohanes akan menuliskan tentang dirinya, akulah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksianku itu benar. Jika penulisnya Seharusnya adalah seperti itu. Yohanes. Ngerti nggak Pak Harapan? Ini bahasa Indonesia yang sangat jelas untuk dipahami. Waduh, kabur juga nih. Oh, mana tadi? Siapa tadi? Kristen. Ya, jatuh lagi dia. Pak Harapan, saya rasa Anda jika mengerti bahasa Indonesia yang sangat simple ini, tidak akan menyangkal bahwa tidak mungkin jika jika begini, Yohanes Pak. yang menulis ini, dia akan menggunakan kata ganti ketiga untuk menyatakan bahwa tulisan ini tulisan dia. Semua yang Bapak sampaikan itu tentang membaca itu benar. Cuma salahnya sekarang ini, cara penafsiran Bapak itu salah gitu. Oke, coba Bapak tafsirkan ini. Nggak apa-apa Ustaz. Oke, Sugi. silakan. Semua yang Siapa Bapak dia di situ? sampaikan, Yuk. Semua yang Bapak bacakan itu benar. Semua benar, tapi cara menafsirkannya salah itu. Salahnya di mana, Siapa? Pak? Dia. Kalau Anda yang benar, coba deh itu siapa di situ dia. Siapa dia di sini? Nah, pakai akal sehat, Pak. Ayo. Saya punya akal sehat, Anda sendiri nggak sehat cara menafsirkannya, itu salahnya. Iya, saya akal saya nggak sehat. Tolong diterangkan kepada saya Karena sesuai akal- dengan kaidah. Ya, sesuai dengan Karena kaidah akal saya sehat. tata bahasa yang benar deh. Coba diterangkan deh. Ya. Coba Bapak berikan kami bagaimana cara menerjemahkan dengan akal sehat. Kami mau dengar, Pak. Silakan. Ya, akal kami nggak sehat, Pak. Silakan, Pak. Karena semua apapun yang kami tafsirkan tentang Alkitab itu menurut Anda pasti salah. Kalau seandainya benar saya sampaikan, Anda pasti masuk Kristen. Gitu. Tapi karena memang Anda Pak, kita lagi berdiskusi ilmiah, lagi berbicara dengan data, bukan masalah masuk Islam, masuk Kristen. Sekarang Anda buktikan kepada para penonton bahwa jika seorang penulis bernama Yohanes menuliskan kitab Yohanes, apakah di akhir tulisannya dia akan menggunakan kata ganti dia, orang ketiga, untuk Kata menyatakan gantinya. tentang dirinya? Terus kata gantinya Jawab. itu. Dan kata gantinya di kata terakhir ini. Ya. Apakah wajar jika Yohanes benar sebagai penulis kitab ini, dia akan menggunakan kata ganti ketiga dan kata gantinya untuk menyatakan siapa yang menulis ini? Atau jangan-jangan bukan Saya Yohanes ada yang nelpon. penulisnya? Dilanjut Ustaz Ali, ada yang nelpon. Siap Ustaz Sugi. Ini tidak perlu bawa framing terlalu jauh masalah masuk Islam, masuk Kristen, tidak ada urusannya dengan kita itu. Kita sedang berdialog bahwa ternyata ada fakta mengejutkan bahwa Anda meyakini bahwa kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, sedangkan Motivasinya itu ada loh. Dengan ini semua motivasinya itu ada. apa motivasinya? Ya, sekarang kalau mau bilang tidak sangkut paut apa masuk apa tuh yang tadi kamu bilang itu. Sekarang motivasi kalian buat ini apa? Kami sudah tangkap motivasi kalian itu apa. Motivasi kami itu jujur, Bu ya. Kami tidak pernah melakukan bagi-bagi Indomie ke korban bencana lalu ajarkan lagu gereja. Kami tidak pernah seperti itu. Bisa dilihat. Kami tidak pernah tidak pernah masuk ke kampung-kampung, kepada rumah-rumah keluarga miskin, membagi-bagi bantuan, lalu kita ajarkan anak-anak itu nyanyian-nyanyian gereja. Tidak pernah. Dai-dai Islam, ustadz Islam itu masuk ke rumah-rumah Kristen memaksa-maksa kalian untuk belajar Al-Quran, itu tidak pernah. Tapi para misionaris Kristen itu modusnya itu luar biasa, dengan berkedok membagi-bagi Indomie di kemah-kemah pengungsian, tetapi tiba-tiba mewartakan Injil, mengajarkan doa-doa yang tidak benar kepada orang-orang Islam. Betul itu, Bu. Ketahuan udah, ketahuan. Ada juga yang sampai sholat tahajud bisa ketemu Yesus. Nah, itu tanyakan kepada mereka kenapa.
Jadi mereka ini Islam ini adalah sebuah konsep ajaran la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Dalam Islam itu tidak ada paksaan. Sedangkan ajaran Anda itu dipenuhi dengan darah dan dengan pemenggalan serta pembunuhan orang-orang yang menolak masuk ke dalam ajaran Anda. Kalau saya buka fakta sejarah bagaimana ajaran Anda dikembangkan, Anda akan malu. Bahkan ajaran yang Anda peluk saat ini sebagai seorang Indonesia, pernahkah Anda bertanya, siapa yang bawa ajaran ini ke Indonesia? Ternyata penjajah. Jadi nggak usah lah merasa menjadi apa gitu. Ajaran Anda itu dibawa oleh penjajah, Bu. Dibawa oleh penjajah. Baca bahwa ternyata Kristen itu warisan penjajah. Dengan konten Makanya ini. ketika ajaran yang diwariskan oleh penjajah, mulut pengikutnya itu sangat tidak sopan kepada ajaran Islam yang telah lebih dulu ada, bahkan dipeluk oleh mayoritas. Mulut para miusona. Dengar. Ajaran kami tidak Islam itu adalah ajaran yang enggak, jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Kenapa kejang-kejang? Jangan pingsan dulu, masih panjang yang harus kita bahas. Jangan kejang. Itu membaca semua, tapi tidak bisa mendapatkannya dengan benar. Ini sih harapan laki-laki tapi mulutnya seperti perempuan. Nggak beda kamu sama si Kristen itu mulutnya. Kalau mereka itu tidak bisa. Ini dua orang tapi dua-duanya betina sepertinya ini. Nggak ada berhentinya kalian bicara. Tanya ke betul itu murid yang masuk Kristen, kenapa? Mereka mencari kelemahan Sampai ada tapi nggak akan bisa menemukan Alkitab itu benar. Kalau Yesus tidak Aduh. kuasa, tidak mungkin dia kasih lihat wajahnya dong, ketemu Betul, mereka betul, jadi betul. sama. Dengan nama Tuhannya Yesus, Allah Subhanahu wa taala, pergilah wahai roh jahat. Baik, Pak Harapan. Jadi mereka berseru-seru Pak Harapan. menjerit-jerit pun tidak ada Pak artinya. Harapan, nggak Ada perlu jadi artinya perempuan itu. di sini. Tidak perlu jadi perempuan di Karena sini. mereka membaca, Sekarang kita tapi nggak bisa berdialog dengan menafsirkannya. Itu mereka akan Pak jadi manusia Harapan. stres sekali gitu. Pak Harapan. Apakah Bapak masih mau berdialog dengan santun sekarang dengan saya, atau masih mau melanjutkan gaya Kristen tadi? Saya mau, tapi kalau membaca Alkitab itu harus benar, tapi menafsirkannya pasti saya yakinkan 100% kalian nggak bisa. 100% tidak bisa menafsirkan Alkitab kami dengan benar. Anda Gitu. bisa? Anda bisa? Saya bisa menafsirkannya. Oke, baik. Saya tanya kalau Anda bisa sekarang. Ini menarik kalau Anda bisa. Saya ingin bertanya kepada Anda, ini ajaran Anda ini benar-benar mencintai Yesus atau pura-pura mencintai Yesus? Jawab. Jawab, jangan pingsan. Ajaran Ya, Anda saya ini bisa. Pertanyaan Anda bodoh sekali, macam orang yang nggak mengerti aja. Pertanyaan saya, dalam ajaran Anda ini benar-benar mencintai Yesus atau pura-pura mencintai Yesus? Coba jawab. Kalau saya tanyakan kenapa kalian benci sama Yesus? Oh, dalam Al-Quran Kenapa kalian benci sama Yesus? Dan kenapa wajib kalian kami benci sama beriman, Yesus? wajib kami mencintai Yesus. Bahkan saya mengatakan berkali-kali dalam forum seperti ini, I love Kenapa kalian Yesus. membenci pengikutnya, mencari kelemahannya sementara nggak akan dapat menemukan kelemahan Yesus? Oke, sekarang saya bertanya, yang membenci Yesus adalah sebuah ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu binatang. Itu yang membenci Yesus. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang dan kepadanya lalu ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa manusia." Domba itu binatang atau tumbuhan, Pak? Itu salah, makanya saya bilang tadi kalian itu menafsirkan bukan seperti itu penafsirannya itu, bro. Bukan Saya seperti tanya, itu, bro. iya, oke, gimana penafsiran domba di sini? Bukan Ketika Anda seperti katakan itu Yesus itu penafsirannya. domba, Makanya Anda saya katakan katakan Yesus tadi- itu binatang kurban, Anda katakan Makanya Yesus saya itu katakan binatang, tadi, itu maksudnya kenapa apa? kalian itu Maksud membenci Anda Yesus? mengatakan Yesus itu Sementara binatang Yesus apa? sendiri
tidak pernah membenci kalian, tidak pernah dia membuat sakit yang sama kalian. yang Kenapa kalian benci mencintai sama Yesus dia? dan betul-betul beriman kepada Yesus adalah kami yang mengatakan diri kami sebagai Muslim. Yang menjalankan kenapa kalian benci ajaran sama Yesus dia? adalah kami. Yesus Kenapa itu kalian benci bersunat. sama dia? Anda bersunat tidak? Dia Tidak, tidak saya pernah bersunat. berbuat jahat sama Yesus kalian. tidak makan babi. Saya tidak makan babi. Anda makan babi. Yesus Nah, itu tapi kenapa melakukan kalian benci? sholat. Cobalah dulu. Yesus itu Kenapa melakukan kalian benci sholat, sama Pak. Yesus? Dia menundukkan kepalanya ke atas tanah dan berdoa kepada Bapaknya. Anda pernah tidak merendahkan diri Anda kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan meletakkan kepala Anda di lantai? Anda bukan pengikut Yesus. Anda itu pengikut penghujat Yesus, Paulus. Kalian namakan dengarkan baik-baik saudaraku. Ini adalah sebuah pelajaran berharga. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhannya Yesus, Allah Subhanahu wa taala kirimkan Anda untuk mendengarkan ceramah saya malam ini agar Anda tersadarkan dari penyembahan manusia. Kalian membenci dia Agar sementara Anda dia terselamatkan tidak pernah berbuat jahat dari sama dosa kalian. Tidak pernah. mempersembahkan beribadah kepada Dia manusia. semuanya mengajarkan kasih kepada kalian. Dia senantiasa Dengarkan, mengajarkan saudaraku. kasih kepada semua manusia. Saudaraku, Tapi dengarkan. Kenapa kalian benci Ya. kepada dia? Baik. Kenapa? Coba ceritakan dulu. Kenapa kalian kau katakan dia itu binatang? Jawab. Kenapa? Cobalah dulu. Kenapa Coba kalian jawab. benci sama Yesus? Ajaran Kenapa? apa yang mengatakan kepada sosok yang dijunjung tinggi tetapi dia namakan binatang? Ajaran apa itu? Coba tunjukkan kepada saya dulu. Apa yang diperbuat Tidak, Yesus sehingga kalian tidak cukup sehingga kalian sampai di membenci situ. dia? Tidak hanya ketika kau katakan dia binatang, lalu dalam suratnya Coba ceritakan Paulus dulu. di Galatia 3:13 kau tambahkan lagi, sebab ada tertulis yang mati di Biar- kayu biar salib, begini, terkutuklah bro, yang mati di begini, kayu bro. salib. Kalau Jadi kau memang katakan nanti ada kehidupannya jawaban itu saudara, sebagai hewan kurban, kalau saya binatang ya, kurban ya udah. berupa Undang domba lagi si yang Kriston akan lagi, engkau undang-undang. sembelih. Lalu Kenapa kalian benci sama Yesus? Selamat malam, setelah Bang kau Ali. sembelih dia, setelah kau sembelih Halo. dia, Coba setelah kau ceritakan. sembelih dia, Halo, kalian Bang menarasikan Ali. kematiannya sebagai kematian yang terkutuk. Ya jadi kalianlah Halo, penista Abang dan penghujat Ali. Yesus sesungguhnya, saudara-saudara. Bahkan kalian menarasikan bahwa kalian setelah Yesus Halo. disembelih dan menjadi korban, kalian makan Halo. daging dan kalian minum darahnya. Kalian minum darahnya lalu kalian narasikan dengan meminum anggur. Kalian makan daging Yesus dengan cara memakan roti. Ajaran apa ini yang Tuhannya disebut sebagai binatang, kalian kurbankan, kalian sembelih, lalu kalian lahap, kau makan dagingnya dan kau minum darahnya. Lalu kematiannya kau katakan kematian terkutuk. Ajaran apa itu? Coba kau jawab. Dari mana kau dapat ajaran itu? Nggak ada seperti itu, bro. Pemikiran manusiawimu. Ya itu tapi tertulis Nggak dalam ada. kitab, saudara. Abang Ali, Anda sangat terkungkung dengan pemikiran manusiawimu. Baik, sekarang Saya giliran bilang. saya sama Kriston. Harapan diam, kamu tidak bisa jawab. Kenapa Kriston kau katakan dia sebagai anak binatang? Cuma Kenapa? simpel aja pertanyaan saya. Saya Kenapa tidak Anda bilang dia anak membenci Yesus? binatang. Itu Dalam aja ya. kepercayaan saya dari Injil Matius sampai Yohanes, dialah Tuhan yang menyelamatkan saya dari dosa saya dan seluruh umat Allah yang kudus kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Oke. Saya tidak bilang Lalu dia binatang. baik, Anda yang melihat Yohanes dia 1. binatang. Yohanes Anda sudah berdosa 1:29. kepada Allah yang Lihatlah menciptakan anak dia. domba Allah Anda sudah yang menghapus Anda dosa sudah dunia. murtad kepada Kenapa Allah yang kau katakan menciptakan dia Yesus. di situ sebagai anak domba? Jawab. Anda sudah memurtadkan diri Anda kepada Allah yang menciptakan Yesus sendiri karena Iya, Dia adalah Allah. Kenapa Anda mengatakan dalam Yohanes 1:29 Yesus sebagai anak Anda domba? sudah Kenapa? murtad Benci kepada Yesus, Allah tapi karena nggak tahu alasannya Anda kenapa berpikir membenci sebagai Yesus. Bodoh manusiawi. sekali manusia seperti dirimu. Aduh, kalau kalian Anda tidak sudah mampu murtad menjawab, kepada turun Allah yang saja. menciptakan langit dan Kalau bumi, yang kau menciptakan tidak Membenci Tuhan rohnya Yesus tapi menjadi tidak tahu manusia. alasannya Anda apa. sudah murtad Kenapa? kepada Karena Allah. memang kalian itu pengikut Ini tersesat. sekali lagi saya tanya, kalau tidak ada yang bisa jawab, saya turunkan dua-duanya. Pertanyaan apa-apa, saya, nggak apa-apa. apa Apa maksud dari ucapan sampaikan ini lihatlah karena- anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Kenapa kau katakan dia anak domba di situ? Berapa, Bang? Siapa yang mau jawab? Semua Abang ganteng, penafsiran Alkitab yang abang kubacakan ganteng, itu salah. berapa? Makanya Siapa yang mau menjawab Abang pertanyaan Ali, saya? keberapa? Yohanes Jadinya 1:29. Lihatlah anak Yohanes domba 1, Allah. 9. Oke, saya Iya. baca ya. Baik, baca. Harapan diam dulu, kamu tidak punya ilmu di bidang ini.
Anda yang bodoh menafsirkannya, begitu itu makanya nggak suka Kamu saya. itu dalam istilah permainan Manusia bola itu kalau penonton, bodoh beginilah tidak jadinya. layak untuk Menafsirkan jadi Alkitab pemain. orang Jangankan yang jadi tidak pemain benar. bola, kamu itu pemain cadangan saja tidak layak. Jangan coba-coba terjun ke lapangan, patah Manusia kakimu nanti. terbodohin, Kau pantas itu lagi hanya dimuter seorang sesat penonton. gitu. Tak Saya pantas kau yakin berada di gelanggang 100% ini. kamu akan menjadi orang Kristen Tidak nanti. bisa kau Saya menjawab yakin 100% pertanyaan kamu ini. akan menjadi Halo. pengikut Kristus nanti. Saya Oke, yakin baik. itu. Kenapa Abang dikatakan Ali, seperti itu? Injil Yohanes ayat berapa? Yohanes 1:29. Coba dibaca. Yohanes 1 ayat 29. Udah tua nyerocos terus Oke, kayak saya perempuan baca ya. sih harapan itu. Satu ayat sini saja ya. Ya, silakan dijawab. Kita dialog santun saja, tidak perlu adu congor di sini. Iya. Pada keesokan Datang harinya lagi nih Yohanes si melihat Yesus Ali datang KW. kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia yang dimaksud ketika kukatakan kemudian hari pada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia adalah sebelum aku dan aku sendiri pada mulanya tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang untuk membaptis dia dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Amin. Sudah? Kenapa Jadi, Yesus pertanyaan. dinamakan sebagai anak domba? Jawab. Boleh, silakan Jangan bantu gitulah. dulu, Abang. Boleh. Oh, Kalau Kristen. mau bantu Oke, memajukan ini dulu. sekarang saya akan mendengar jawaban dari si Ali KW, Ali Kristen. Yang lain diam dulu. Kau itu pakai nama Ali maksudmu apa? Oke, saya baca sampai selesai dan Anda akan mengerti ya. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh yang turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dia dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini adalah anak Allah." Maka anak domba yang dimaksud adalah anak Allah. Oke? Makanya baca Bible itu dari A sampai Z. Jangan cuma sepotong-sepotong, Abang. Oke, kamu mengakui. Oke, siap, stop. Giliran saya. Giliran saya, jangan diganggu. Saya tidak mengganggu Anda tadi. Kita berdiskusi dengan etika di sini. Baik, saya jawab. Saya respon. Ternyata mereka mengakui bahwa mereka benar-benar mengatakan Yesus sebagai domba. Domba tidak bisa kita artikan sayuran atau tumbuhan. Domba itu adalah jenis binatang ternak. Bahkan, kalian mengatakan dia sebagai domba, sebagai binatang, karena nubuatan dia adalah binatang kurban yang akan kalian sembelih untuk penghapus dosa. Yang kalian lupa satu hal, nubuatan tentang kurban itu, ternyata kurban diatur hukumnya dalam perjanjian lama, saudara. Anda sudah Itu adalah terjebak hukum oleh tertulis. Alkitab sendiri, Bang. Anda tidak perlu lanjut lagi ke Jangan kitab yang potong lama. saya. Ya? Tadi ketika Anda bicara, saya tidak potong, Kriston. Anda tidak perlu lagi ke perjanjian lama. Cukup Injil, Matius, Ketika Markus, kau Lukas, bicara, Yohanes. saya Oke. Cukup bisa Injil, tidak Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan bisa perlu lagi diskusi dengan dewasa tidak, Kriston? Boleh, silakan lanjut. Oke. Dalam Imamat 4 ayat 32, yang nubuatan tentang domba kurban yang kalian sematkan dan kalian jadikan bahan penistaan kepada Yesus sebagai binatang, ternyata tertulis, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina tidak bercela. Ternyata kalau domba untuk penghapus dosa, harus domba betina. Sehingga muncul pertanyaan sekarang, ketika kau menghujat Yesus, kau katakan Yesus itu domba jantan atau domba betina? Siapa yang menghujat Yesus? Oh, Yesus itu domba Ketika jantan, kau harusnya namakan kita dia sedang hewan menghujatnya. kurban domba, kalian Siapa yang pada hakikatnya tanpa kalian Siapa? sadari, saudaraku, sedang Abangku menghujat dan sayang. menistakan Yesus. Di mana Abangku Yesus sayang. pernah mengatakan dirinya sebagai binatang? Abangku sayang, ya, Yohanes
Yang tadinya dia limited, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Sudah dijawab bahwa dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ia ini adalah Allah. Amin. Anak Allah. Ini Kau sudah dibahas, jadi aminkan sudah tidak ada penghujatan lagi kepada Yesus, binatang-binatang dasar itu, kau Anda Kristen. sendiri yang masih Kau mengabaikan menghujat bahwa Yesus Anda tanpa sebagai kau domba, sadari. Ketika masih Anda Anda katakan masih bahwa berpikir Yesus sebagai itu rasionalis, sebagai sebagai manusia binatang yang korban tidak percaya yang bahwa akan kau Yesus itu sembelih. anak Allah. Anda sudah Oke, tidak sudah? percaya secara rasional Anda bahwa Yesus itu anak Anda, masih percaya bahwa Yesus itu adalah domba. Ini berbeda. Jadi kita mau satukan saya dan Anda punya persepsi itu akan beda. Saya mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Anda mempercayai Yesus itu anak domba, binatang. Ini Anda sudah menghujat ciptaan Allah sendiri. Ciptaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ciptaan Allah yang menciptakan roh Allah, roh Yesus Kristus yang dikandung oleh perawan Maria menjadi manusia. Anda sudah murtad kepada Allah, pada ciptaannya. Kun fayakun, Anda sudah memurtad kepada itu. Amin. Oke, Anda sudah? sudah murtad kepada Allah. Kun fayakun, Sudah? jadi maka jadilah. Sudah belum? Anda sudah murtad kepada Allah malam hari ini. Sudah belum? Iya, jelas. Oke. Versi saya, iman saya Diam. mengatakan bahwa Sekarang anak domba saya Allah yang ialah berbicara. Dia anak Allah. Yesus adalah anak Allah, tetapi kamu masih menghujat dia bahwa Astaga. dia adalah anak domba. Kamu sudah murtad kepada penciptaan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Oke, Kamu diam sudah ya. memurtad kepada ciptaan Allah. Penyembah manusia, kau pakai adab Oh, ketika berbicara. Ganti-gantian kita bicara di sini, bukan bukan ruang kamu ini untuk memonopoli diskusi di sini. Anak Yesus sebagai anak Oh, binatang, kamu kau sudah murtad kepada ciptaan memang Allah. kau tidak bisa Iya, diajak saya bicara meyakini baik-baik bahwa ternyata. ciptaan Sekali lagi Allah, saya Roh tanyakan yang kepada kudus, kau. adalah anak domba, dialah anak Sekali Allah. lagi saya tanya mengakui, kepada saya Anda, bersaksi. bisakah Pada malam hari, kita 600 ganti-gantian pasang berbicara? mata menyaksikan di TikTok. 600 pasang Oten. mata menyaksikan itu bahwa Oten, bisa tidak kita gantian Roh berbicara? Allah menjadi manusia, ya, Roh Allah diciptakan Nggak menjadi perlu manusia kejang-kejang dari kamu. perawan Maria, dan Tidak dia perlu adalah anak kejang-kejang Allah, bukan kamu. lagi domba binatang seperti persepsi manusia. Oten, Itu manusia persepsi purba, manusiawimu. kau bisa diam Saya tidak? persepsi ilahinya. Sekali lagi saya tanyakan kepada Anda, apakah bisa menggunakan otak ketika berbicara, ganti-gantian, bisa nggak? Bisa, saya tak panjang lebar sedikit lebar, inilah iman Kristen saya. Saya Oke. harus menjelaskan dari A sampai Z, panjang lebar tinggi besar kepada seluruh umat supaya mereka mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Udah cukup, capek kita dengar Anda berkhotbah di sini. Kita berdiskusi, bukan saya khotbah harus di sini. khotbah untuk semua orang harus tahu Oke, kebenaran. diam. Jangan Mulutmu itu satu, telingamu dua. Bekerja mengenai kebenaran terus. Kalau Anda sudah tidak murtad bisa pada malam hari mengikuti, kepada Allah yang menciptakan langit dan Anda bumi. kalau Itu tidak salah bisa satu mengikuti dosamu. alur, Ingat itu. astaga. Salah satu dosamu Memang- sudah murtad kepada Allah. Malam Memang ini. penyembah domba ini otaknya ternyata domba juga. Lo penyembah apa? Onta. Oke, jawab sekarang ya, wahai penyembah-penyembah domba. Kenapa kau katakan kepada sosok yang kita junjung tinggi, yang kami katakan dengan nama Isa Al-Masih, dan kau sebut dia dengan nama Yesus Kristus sebagai anak domba? Kenapa? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Ali. Kambing, yang tertulis adalah kambing jantan, bukan domba. Tunggal kambing. Mbak Rifa nggak ikut, Mbak Rifa baca apa tuh? Mbak Rifa nih kayak lagi main sinetron. Pasti setiap hari live ya. Ayo sih.
Sudah? Oke, saya tanggapi. Sekali lagi, teman-teman, premis yang saya angkat, mereka mengaku menjunjung tinggi sosok yang kita wajib imani sebagai muslim. Dalam rukun iman kita, beriman kepada utusan-utusan Allah itu adalah kewajiban, termasuk mengimani apapun yang datang dalam Al-Quran tentang kemuliaan sosok ini, yang kita sebut dengan Isa Al-Masih. Dalam Al-Quran disebutkan sosok yang sangat indah ini dengan narasi yang luar biasa menjunjung tinggi kedudukannya. Wajihan fid dunya, terkemuka dalam kehidupan dunia, wal akhirah, begitu juga dalam kehidupan dunia akhirat nanti, kehidupan yang akan datang. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Lalu ketika kami melihat narasi, ternyata Yesus dinarasikan sebagai anak domba dalam kitab saudara, kami tersinggung. Kami bertanya-tanya, kalian bahkan mempertuhankan dia, kalian mengkultuskan dia, tapi pada satu sisi kalian katakan dia anak binatang. Lalu ketika kami mempelajari bahwa ketika kau katakan dia itu binatang ternak, binatang domba adalah untuk kau korbankan. Karena dalam pengorbanan, saya ajari ya sedikit, dalam Imamat 4 itu menjelaskan tata cara kurban. Yang pertama, kurban itu kalau dia adalah hewan domba untuk penghapusan dosa, haruslah domba betina. Dan domba yang dibawa untuk korban penghapusan dosa ini tertulis dalam Yohanes 1:29 sebagai penghapus dosa. Domba itu penghapus dosa, artinya ketika kita merujuk kepada hukum korban penghapus dosa, korban dalam Taurat itu banyak, ada korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban syukuran, banyak jenis-jenis korban yang dibicarakan oleh Yohanes. Yang dibicarakan Yohanes 1:29 korban penghapus dosa, maka kita merujuk kepada ayat korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa jika pakai hewan korban, jika pakai hewan domba, diharuskan harus domba betina. Maka kan memunculkan pertanyaan, saudaraku, apakah Yesus itu Imamat berapa tadi? Imamat pasal 4 ayat 32. Dikatakan di situ, jika dia membawa seekor domba, hendaklah dia membawa seekor domba betina yang tidak bercela. Maka akan semakin menistakan Yesus. Seakan-akan kalian itu mengatakan Yesus domba betina. Lalu, dalam proses korbannya Yahudi, saudara ya, saya jelaskan sedikit. Itu dilakukan dengan cara kosher, yaitu disembelih dengan belati tajam, dengan menyebut nama Hashem oleh Kohen, imam Yahudi. Lalu Yesus apakah disembelih? Ternyata tidak. Yesus kalian itu, kalian ceritakan, kalian yakini dia mati disalib. Dikorbankannya dengan cara disalib, bukan disembelih. Maka tidak masuk nubuatan yang kalian katakan dia korban domba. Lalu, tata cara korban dalam Taurat itu, dalam Imamat dijelaskan dengan sangat lengkap, bahwa darah itu harus terkuras habis dari tubuh hewan kurban. Lemak terpisah dari badan. Lalu imam Yahudi mencelupkan tangan jarinya kepada hewan kurban, memercikkan darah kepada mezbah. Apakah itu terjadi? Yang menyembelih atau yang mengorbankan Yesus dalam perspektif kalian ternyata orang-orang Romawi.